Halo, hari ini kita syuting video klip Tafsir Mistik di Cihapit. Dan sebelum syuting, alhamdulillah kita semua udah dites protokol kesehatan. Ini juga buka masker karena lagi ngerokok aja di pinggir. Udah aman, Ijal juga alhamdulillah udah sehat. Semuanya udah aman, insya Allah. Udah dites semua aman, jadi semoga lancar ya. Ini setelan udah mantap nih. Arthur, Tongkongan Arthur. baik, ada sedikit aja. Video lah. Di mana ini setnya? Ini setnya di Jalan Ciliwung, kayak rumah tua gitu. Keluarga ceweknya kan TNI kan. Nggak tahu bekas apa ya, cuman kayak klasik banget. Jadi si konsepnya teh adalah film-film 50s lah, Indonesia 50-an gitu bro. Terus kayak orang senang banget sih karena ini timnya tim solid banget. Ada Robert Suzo, ada siapa lagi ya? Banyak lah pokoknya, pemain-pemainnya juga. Kalau orang lihat sih, orang nggak nyangka banget ini mereka pada mau gitu kerja bareng Panduras. Senang banget sih. Banyak, ada Pak Sirdendi, ada Mbak Ino Febrianti, itu aktor mantap. Terus ada juga Mas Eki Rock and Roll Mafia, ada Mas Yuda, Bang John dari Serial Remaja. Terus siapa lagi ya? Siapa lagi sih Cin? Apa? Karena kita awal-awal tuh Ekstras John Castella. Udah. Saya kemarin terakhir Aing waktu yang Aing Main Bang John juga. terakhir nih. Pokoknya mas semoga lancar ya. Ya pokoknya mah Luar biasa. Paru-paru Aing. selamat datang di tongkrongan pasca perang. No fucking fighting. Nah bro, udah tur belum nih? Set lokasinya. Room tour. Tur ya, ini di Jalan Ciliwung nomor 14. 11 ya. Mana pinggir AG kan? Ini lukisan-lukisan. Yang ngerjain anak-anak apa ya? Si Iki barudak sih, Iki Felix Tarigan. Terus sama anak-anak Art Bandung lah pokok namanya. Mantep. Bandung punya barudak Pace, barudak ditambah barudak Bandung Bersatu pokoknya. Barudak kan. Bandung Bersatu. Belok kanan. Musik video Tafsir Mistik itu adalah cerita tentang vampir yang diburu oleh manusia karena telah menghilangkan masyarakat di Priangan. Ceritanya gitu, lokasinya di Priangan sekitar tahun 40-an sampai 60-an, range waktunya segitu. Dan kurang lebih ceritanya adalah tentang kejadian mistis yang terjadi di sekitar Priangan itu, dan hilangnya manusia sebagai korban dari vampir. Kenapa mengangkat cerita vampir? Pertama itu yang paling common. Gue sebenarnya pengen ngomongin kuyang ataupun leak gitu. Kuyang atau leak itu kalau secara literatur hantu yang punya fisik gitu, organ tubuh dan menghisap darah. Sebenarnya sama kayak vampir, cuma kenapa gue akhirnya milih vampir? Alasannya sederhana, karena sudah ada di dalam budaya populer kita gitu, masuk dari budaya barat ataupun dari dataran Tiongkok. Pas lagi ngobrol sama Acin untuk tahu isi lagunya yang ternyata tentang ideologi dan lain-lain, gue langsung kepikir, wah kayaknya gue harus mentubuhkan ideologi yang sering menghantui kita atau apapun hal yang menghantui kita. Makanya gue pilihnya adalah vampir. Dan kenapa settingnya tahun medio 40 sampai 60? Karena Kuya waktu ngebrief awal secara visual, dia bilang langsung, kayaknya seru nih untuk bikin musik video hitam putih kayak Usmar Ismail di Lewat Jam Malam. Gue pikir wah keren juga tuh, Lewat Jam Malam itu ada, nggak cuma Lewat Jam Malam aja tuh Indonesia tuh, lewat Usmar Ismail ada Darah dan Doa, kemudian Lewat Jam Malam, Tiga Darah. Dan gue juga ngadaptasi dari Urasawa Naoki lagi
jadilah gitu cerita tentang tafsir mistik yang ceritanya ala cowboy, mirip Quentin Tarantino sebagai referensi gue juga, dan juga Akira Kurosawa sama juga Usmar Ismail, ya kayak gado-gado aja dimasukin jadi satu mistis, cerita mistis yang gue rasa campuran antara budaya barat, ya cerita-cerita barat kemudian dan ketimuran yang akhirnya disatuin gitu jadi satu. Mbak Ine sih pertama, gue preferensi pribadi sih sebenarnya waktu ditawarin justru bukan dari gue, justru dari Iksal, dan akhirnya tapi kenapa gue secara pribadi emang ngefans sama Mbak Ine karena secara keaktoran dia adalah aktor peran, dan setelah gue pikir-pikir karakter Mbak Ine adalah karakter yang cocok dan tepat untuk menggambarkan seorang vampir, vampir yang kesannya tegas, kuat, tapi yang vampir yang juga sebenarnya gue tuh melakukan membunuh manusia tuh bukan karena keinginan, tapi karena memang pada dasarnya ya vampir makanannya manusia, darah manusia, jadi ya udah mau nggak mau gitu. Dan gue rasa Mbak Ine adalah sosok yang tepat untuk menggambarkan karakter ini yang gue rasa karakter yang kuat gitu, karakter yang kuat dan memang harus diperankan gue rasa oleh aktor peran juga, dan ternyata wah itu tepat banget gitu menurut gue untuk karakter vampir yang pengen gue bangun. Kemudian kenapa Sir Dendi? Nggak tahu kenapa waktu pemilihan karakter di kepala gue tuh pertama terngiang adalah Sir Dendi gitu. Dan yang menariknya karena gue secara referensi ada referensi dari Dorman Borisman gitu, kayaknya cocok karakter Dorman Borisman di tahun-tahun segitu tuh cocok, dan siapa sih yang bisa meranin di tahun-tahun segini gitu, dan yang bisa mendampingi Mbak Ine gitu. Gue pikir Sir Dendi, dan yang lucunya adalah ketika gue milih Sir Dendi ternyata mereka tetanggaan gitu, jadi secara chemistry pas lagi latihan menarik gitu, kayak kebangun aja gitu. Dan gue pengen ngebangun si karakter si tuan rumah ini, ada tuan rumah yang flamboyan yang secara gradual ada perubahan sikap. Dan gue milih Sir Dendi juga karena secara preferensi Sir Dendi dari gue kenal gitu, dan sekarang beda banget gitu si karakternya gitu, dan karakter flamboyannya kerasa, karakter yang semakin menuanya tuh kerasa banget gitu. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan syuting hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Yang lagi ngetren aja. Semoga syuting hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, semuanya pada sehat. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini menjadi berkah untuk teman-teman dan keluarga kita di rumah. Oke, berdoa dimulai. Action, tatapannya sinis. Lihat dari atas ke bawah. Oke, cut, playback, cek file. Ada di sini ngeliatin ke arah vampir. Nanti Mbak Gerda sama Mbak Mayang juga di sini ngeliatin. Ini juga sama ngeliatin ke arah sini. Lihat ke arah vampir. Alexander. Oke teman-teman, kita coba ya. Kita lanjut take-nya. Pas mau ngambil si campurnya Mana sih, Pak? Keluaran gimana? Keluarnya? Set. Set. Di sininya nanti agak ditahan dulu. Jadi waktu kamu ngeluarin di sini Tahan. set. Di sini tuh biar kayak kamu tuh kelihatan. ngeliatin dulu orangnya. Kamu buka gini set. Nah, gitu. Dia orangnya baru pelan-pelan. Just jangan terlalu Siap. pelan-pelan. Dilihat dulu mau kemana kamu nembak. Alright. Nembak dia nih. Siap. Tahan dulu pistolnya. tahan di situ. Baru bidik. Cakep. Oke, musik nyala. Bye bye. Oke, tahan. Darah mana darah?
Aku suka banget sebenarnya ketika aku ditawarin Iksal, kita ngobrol di taman waktu itu, aku didengerin musiknya, dan musiknya itu ngingetin aku ke film-film Quentin Tarantino gitu kan, yang which is itu adalah Quentin Tarantino itu adalah sutradara favoritku, dan aku belum pernah nemuin band di Indonesia yang punya jenis musik yang seperti itu. Nah, pas aku dengerin Panturas ini kayak wow, oke. Nggak perlu denger 2 kali, aku udah langsung oke, aku mau jadi ikut terlibat di pembuatan video klip Panturas. Ini menarik juga sih, kayaknya sih aku kan sebenarnya aku sangat tertantang gitu dengan karakter yang tidak biasa sebenarnya. Dan ketika dikasih tahu konsepnya memang berbeda, aku sangat tertantang sih. Pada awalnya aku jadi vampir, aku akan dari denger ceritanya terus denger musiknya, aku ngebayangin ini keren banget nih pasti. Itu sih, jadi aku dua-duanya konsep video klip dan konsep musiknya aku suka, makanya aku apa sih gitulah, aku suka banget lah. Sebuah pesta jebakan buat vampire, cenah vampir cewek yang diperankan oleh Indah. Saya itu sebagai tuan rumah sekaligus detektif yang menjebak lewat bikin acara untuk menangkap si vampire-nya, tapi tidak memanggil BNN dan tim tes urin ya. Lagunya bagus ya, saya teh rewas oke, soalnya itu lebih ke ada sentuhan-sentuhan Indonesia zaman dulu lah. Bagus lah, jarang band sekarang soalnya, band anak muda. Pertama kali ikutan acting ya nggak ada beban sih, soalnya kan ada yang mutusin puas tidak puas sutradaranya gitu, jadi saya cuma menjalankan aja. Ini fotografer Panturas Yang pertama dia yang main Panturas, main di bekas rel kereta api tuh di Bandung. Di mana? Ada di Jalan Sukabumi. Gudang KI. Gudang Ya kan KI. itu kan ada rel kereta apinya. Ya. Cuman bertiga tuh yang main, saya sebagai basis, Kuya sebagai drummer, Acin sebagai vokalis dan sebagai gitaris. Itu nggak ada timnya tuh, colok-colok sendiri. Pokoknya tim perjuangannya Panturas. Nah, sebagai manajer, road manager, kru dan fotografer dirangkap oleh Iksal sendiri. Seperti itu. Ya gua ngerti teknis mah tuh. Jadi dulu sebelum ada hadiah nih, FOH tuh yang mengarahkan. Sempet ada manggung di Bandung tuh, hadiah kesiangan. Lagi ngoprek mixer. Ternyata bukan vendor, dia sangka vendor, ternyata adalah soundman-nya Burger Kill. Dia tunjuk-tunjuk. Terus abis itu pas udah beres baru tahu kalau itu soundman-nya Burger Kill. Orang yang pertama kali nonton awal-awal Panturas yang masih cupu di Jatinangor, salah satu yang nonton Bang John, dan dia juga ngasih referensi segala macam Bang Castella. Aduh, Bang John. Jadi apa bang? Apa? Jadi apa bang di video klip bang? Perannya? Wah, tunggu. Lihat sendiri udah bawa bapak gitu, hampir Parubaya terus diundang di pesta ya. Nah di pesta terus joget-joget deh. Dan Saria diiringi lantunan lagu dari Panturas, itu sih. Menikmati menikmati apa ya? Menikmati mistisnya. Mistis. Nanti ketemu sama ini apa? Mistik. Apa sih? Vampir. Ini di kamar kapan? Gede banget ya si Jubo badannya ya. Iya. Gede banget kayak monster aja. Nah gimana nak perasaan? Apa? Pacarnya kena COVID? Penyintas loh. Penyintas udah sehat kan? Penyintas. Gimana waktu pertama positif? Nangis. Reaksinya? Nangis gak Jam? Nangis. Aing aja sedih anjing. Aing aja sedih bukan pacarnya Ijal anjing. Tetangga Aing ada yang meninggal bro soalnya. Masih muda, umur 40-an.
Tua dong. Iya sih. 40-an. 30-an lah berarti lah. Anak satu. Gitu, jadi dia 3 hari sebelum dirawat itu masih ngeliat tuh babinya teman aing, dia lagi berjemur gitu loh, kayaknya udah berasa enak badan tuh, taunya berjemur terus kayaknya positif, tapi langsung masuk ICU kan, sesak seminggu di ICU, meninggal aja. Bakso ngenah ya. Di mana Gon baksonya Gon? Ngenah. Itu di depan ada. Iya di mananya? Ayo orang Jakarta paling masuk lah. Kan pakai baju gini aneh. Kan lo anak orang Sunda, gue bukan anak orang Sunda. Gue nggak ada ya. Anjing. Lokan dah. Suka. Enak kan Gon baksonya? Sedang. Berapa harganya? Baksonya B, mie-nya lumayan sih. Berapa butir? Bakso Banyak-banyak lu beli dua. Kecil, gue gede. Mie sama yang tahu bakso ya, namanya bakso tahu ya kalau sini ya. Bakso tahu satu. Berapa ratingnya Gon? Batagor, tau nggak artinya Batagor? 7 lah. Ji, tau nggak Batagor apa? Bakso tahu goreng. Jadi tahu. Bakso tapi goreng. Bakso tapi goreng. Bakso tapi goreng. Itu jeleknya pakai gerakan ya, menunjukkan jeleknya. Kayaknya belum diwawancara ya. Belum loh. Jujur ya. Bagus. Adi Putra Mangunkusumo. Jadi ini tuh sebenarnya Ketiban bakso 10 kilo bukan robo. video klip, tapi prewednya Acin di sedemikian Yang rupa. ketiga. Kemarin yang kedua. Lihat ada apa di tangannya? Apaan sih? Rokok. Si Ijal juga ada anjing. Bang, Speed. Liatin dong. Oh belum ya? apa aja? Nggak bilang-bilang tiba-tiba. Takut kayak Dia beli Acin. KUA doang, ini gak ada. Biar murah. Low budget. Kalau budget paling diamuk sama keluarganya. Yang beda nggak ada yang kali ini? Hah? Ada yang beda nggak dari yang ini? Setelah tunangan. Nggak hari ini. Gendutan. Kumis. Aing disuruh nungguin kumis sama Ius. Gue mana diem? Iya sih. Iya ini baru kumis. Sama siapa? Pakai apa Cin? Kok cepet? Nggak cepet ini 2 minggu. Oh 2 minggu di kontak. 2 minggu segini. Tanggung banget ya, jelek. Si Panji tebel kumisnya. Tuh lihat. Naji. Nyoto. Buat lahir. adek yang dibantuin skripsinya oleh kakak Panji. Siapa Adek? sih? Ada siapa? Kita nggak, Aing juga nggak tahu ya. Tanya aku iya. Sahau. Iyalah karunya si Panji. Prosesnya sih sebenarnya sangat cepat, sekitar kurang lebih 2 mingguan untuk praproduksinya. Dari pertama gue dapat brief, kemudian nulis ceritanya, nentuin talentnya siapa, sampai bikin semua boardnya lah. Kemudian rehearsal gitu sehari untuk ngenalin karakternya siapa, si vampir ini gimana, tuan rumahnya seperti apa, karakter yang lainnya, kemudian situasi ruangannya seperti apa. Kurang lebih sekitar 2 mingguan untuk praproduksi, kemudian produksinya sehari, dan post-pro-nya sekitar 2 mingguan juga dengan visual effect juga. Gua rasa ini proses produksi yang cukup cepat sih untuk musik video ini gitu. Ikutin aja mimiknya. Aku jadi Nih, mau explore dulu. nanti waktu wahai setan siap-siap ya. Kan belum ya? Nanti waktu wahai setan. 3, 2, 1. Oke, Peh. Ini mas, ini ceritanya Pak Aceng yang lagi jalan, yang nyapa tamu. Nah, ini masuk. Set, kameranya bagi Pak Aceng. Lihat lagi suasananya di sekitar. Oke, siap pistol bola pistol. Oke, hajar, 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 hajar. Coba tabik, coba tabik, coba tabik, coba tabik, coba tabik. Hajar, hajar. Oke.
Biasalah, biasanya dicium tangannya. Gitu, habis itu digini, dikasih ini, dikasih gini. Ini siantin aku. Si bokep. Gimana? Black Van. Gimana sih? Black Sabbath. Bisa. Handphone bawa. Kita sudah melaksanakan syuting video klip Tafsir Mistik hari ini. Sudah ada hasilnya. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan sangat sulit. Hargai pahlawan, hargai semua yang berjuang. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Babe banget ini. Iya, kayak babe-babe. Foto-foto orman di Bali. Foto aing dulu satu sih. Terus. Kalau mau phone dari orang Ini namanya. Bo, iya bo, bebet bo. Nggak sok duluan aja. nanti harus beneran dijuget ya. Tinggal satu shot lagi yang di depan. Di luar. Jadi di take out yang di depan, jadi biar continuity kayak malam semuanya ditutup terpal, bro. Nah sekarang tuh kita lagi buka-buka si terpalnya. Jadi ntar ada shot, establish shot dari depan gitu. Itu darahnya dibuang ke muka-muka aja sekarang. Emang ada? Ada tuh. Jadi pada kagak ada? Iya. Hantu ori. Harapannya pesannya nyampe buat teman-teman yang nontonnya enjoy, dan ketika nonton juga dapet sama seperti yang lu denger dari musiknya gitu, Tafsir Mistik. Intinya sebenarnya adalah gimana kalian sebagai penonton bisa menafsirkan sendiri cerita tentang Tafsir Mistik itu sendiri, dan apa yang pengen gue ceritain sih kalian bisa tangkep juga gitu. Menafsir aja pesan-pesannya kira-kira apa gitu. Bersenang-senang karena ini mah memang harus jadi media bersenang-senang ya. Musik, apalagi klip juga jangan dibuat terlalu serius. Jadi semua orang yang terlibat juga ikut senang-senang. Mudah-mudahan klip ini bisa jadi satu warna baru bagi dunia musik Indonesia. Sumbangsi kita di sini nanti juga bisa dinikmati para pecinta musik, para pecinta audiovisual, memberikan inspirasi baru mungkin, atau energi baru untuk teman-teman yang lain bikin karya lebih baik.